Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, kali ini kami akan menjelaskan tentang kisah cinta Kais dan Laila part 3 dengan judul Mantra Sang Takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Perpisahan Kais dengan Laila juga menjauhkan dari semua yang dicintainya, dari sanak saudara serta teman-temannya, orang tua serta rumahnya. Jika Laila menangis secara sembunyi-sembunyi, Kais menangis secara terbuka, menunjukkan kepedihannya kepada seluruh dunia. Ia berjalan tanpa tujuan di kedai-kedai milik pedagang di pasar. Tanpa berbicara kepada siapapun, ia digerakkan hanya oleh rasa sakit hatinya yang membuatnya lupa akan orang-orang yang di sekitarnya, yang memandangnya serta menunjuk-nunjukkan jari ke arahnya. Dan saat berjalan tanpa tujuan dari kedai ke kedai, tenda ke tenda, ia menyanyikan lagu-lagu cinta sambil meneteskan air mata. Orang-orang yang berpapasan dengannya berteriak-teriak, "Ini dia si Majnun, si orang gila. Hei Majnun!" Kulit luarnya telah terbuka lebar dan menunjukkan jiwanya yang sakit. Ia membiarkan perasaan serta emosi terdalamnya terbuka. Tidak hanya ia kehilangan Laila, namun juga ia telah kehilangan dirinya. Kesedihan hatinya terpancar di wajahnya, bersinar bagaikan api, dan siapapun dapat melihatnya. Kais berjalan ke sana kemari dengan hati yang terluka. Kais yang kehilangan, yang terlupakan, Kais yang menjadi korban sang takdir. Semakin lama penderitaannya, semakin pula ia menjadi sosok yang diteriakkan semua orang kepadanya. Majnun, si orang gila. Apakah bukan kegilaan namanya jika menyala sepanjang waktu bagaikan lilin? Bukankah kegilaan namanya jika tak dapat makan ataupun tidur? Semakin keras usahanya mencari obat untuk menyembuhkan lukanya, semakin ia merasakan sakitnya. Dan saat malam tiba, cita-cita serta ambisinya yang sia-sia membawanya menuju pinggiran kota dan menuntunnya ke arah gurun. Tanpa alas kaki dan hanya berbekal jubah yang menutupi bahunya. Ia memang telah menjadi gila, namun ia juga seorang penyair. Akibat perpisahannya dengan Laila, perpisahan yang membuatnya menjadi budak bagi gadis itu, membuatnya tergerak untuk menciptakan ide dan soneta terindah yang berisikan namanya, dan bait-bait saja yang belum pernah didengar oleh siapapun juga. Di tengah ketenangan malam, ia menyelimuti dirinya dengan jubah dan mengendap-endap menuju tenda Laila. Kadangkala ada yang menemaninya. Teman-teman yang seperti dirinya pernah merasakan keindahan cinta dan juga pedihnya perpisahan. Namun seringkali ia pergi sendirian. Ia bergerak bagaikan angin gurun menuju tenda Laila. Berdiri di ambang pintu tenda dan mengucapkan doa, kemudian bergegas pergi secepat ia datang. Begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Betapa sulit baginya untuk bergerak menjauh dari tenda kekasihnya dan kemudian pergi. Dalam perjalanan menuju tenda Laila, ia seakan terbang, namun
Tatkala melangkah pergi, ia berjalan terseok-seok bagaikan orang yang sedang mabuk atau hewan yang sedang terluka. Mengapa takdir tidak berpihak kepadanya? Hatinya hancur bagaikan sebuah kapal yang terjebak di tengah hujan badai. Sia-sia dirinya kini bergerak mengapung berkat belas kasih sang ombak. Rumahnya telah menjadi penjara di mana semua orang berbicara namun tak pernah mendengarkannya. Semua orang memberikan nasihat namun tak pernah bisa memahaminya. Ia telah tiba di satu titik di mana ia tak lagi memperhatikan ucapan semua orang. Ia sudah tak peduli lagi, hanya kata Lailalah yang berarti baginya saat ini. Ketika orang membicarakan hal-hal lain, ia akan menutup kedua telinganya dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari ia berjalan seolah tak sadarkan diri. Keesokan harinya ia bertingkah bak seorang pemabuk, berjalan terseok-seok, menangis, terisak-isak, dan merintih-rintih. Bait demi bait saja mengalir dari bibirnya. Ketika saja itu terhenti, pesan-pesan mulai disampaikan. Ia memang gila. Ia memanggil angin timur untuk menyampaikan pesan kepada Laila, di mana sukunya telah membangun perkemahan di pegunungan Najd. Angin timur, cepatlah kau bergerak dan kau akan menemukannya di sana, katanya. Belailah rambutnya dengan halus dan bisikkan di telinganya. Katakan, seseorang yang telah mengorbankan segalanya untukmu menyampaikan salam dari jauh. Kirimkan kecupan melalui angin untuk memberitahunya bahwa kau masih memikirkannya. Oh cintaku, andai saja aku tak memberikan jiwaku kepadamu, maka akan lebih baik jika aku kehilangan jiwaku untuk selamanya, demi kebaikanku. Aku terbakar dalam api cinta, dan aku tenggelam dalam air mata kepedihan. Bahkan matahari yang menyinari bumi tak dapat merasakan besarnya hasratku. Aku adalah ngengat yang berterbangan di tengah malam untuk mencari sinar lilin. Oh lilin, jiwaku yang tak kelihatan, jangan siksa aku saat aku terbang mengelilingimu. Kau telah menyihirku, kau telah mencuri tidurku, akal sehatku, dan juga keberadaanku. Kau adalah penyebab dari sakit hatiku. Namun demikian cintaku kepadamu adalah satu-satunya pelipur laraku, satu-satunya penyembuh lukaku. Betapa anehnya sebuah obat yang tidak menyembuhkan, namun justru memberikan rasa sakit yang jauh lebih besar. Andai saja kau dapat memberikanku pertanda, andai saja angin dapat menyentuh bibirmu dan membawa kecupanmu kepadaku, tapi itu berarti aku berhak untuk mencemburui sang angin, dan aku akan malu karena telah memintanya melakukan itu. Roh jahat telah memisahkan kita. Takdir telah mengucapkan mantra jahatnya dan menjatuhkan cangkir dari tanganku. Anggur itu telah tumpah dan aku tersiksa oleh dahaga, dan kini takdir mencemohku saat aku terkapar tak berdaya. Ya, aku memang salah, seorang yang terkena kutukan roh jahat, takdir, atau apapun sebutanmu untuknya. Siapa yang tak akan takut dengan musuh seperti itu? Semua orang berusaha untuk melindungi diri mereka dari roh jahat dengan mengenakan jimat biru. Bahkan matahari yang takut akan kegelapan pun mengenakan selubung langit biru untuk mengusir roh jahat. Aku tidak mengenakan jimat, karena itulah aku kehilangan segalanya. Jika ini bukan hasil karya sang takdir, lalu hasil karya siapa? Dan jika memang hasil karya sang takdir, maka aku memiliki begitu banyak alasan untuk merasa takut dan juga menjadi gila. Matahari menyingsing dan memberikan warna keemasan di bumi.
menaburkannya ke langit dan menyelapkan semua bintang. Kini Majnun muncul dengan teman-temannya di sisinya, di dekat tenda kekasihnya. Ia mengambil resiko besar. Tak pernah sebelumnya ia bergerak sejauh ini tanpa kegelapan malam menyelubunginya. Namun kesabarannya telah habis dan ia tak lagi sanggup menghadapinya. Hatinya luluh untuk Laila. Sebelum seluruh hatinya hancur, ia harus bertemu dengan kekasihnya. Bak seorang pemabuk, benaknya kebingungan dan linglung. Ia terseok-seok menuju tenda Laila. Bait-bait saja mengalir keluar dari bibirnya. Dan tiba-tiba saja ia telah berada di sana, di pintu masuk tenda kekasihnya. Ia harus mengusap-usap matanya untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Di hadapannya berdiri tenda Laila. Dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa tirai tenda itu dalam keadaan terbuka dan tampak jelas sesosok gadis sedang duduk di pintu masuk. Gadis itu adalah Laila. Majnun mengeluarkan erangan yang dalam, seolah hendak pingsan. Kemudian Laila melihatnya. Selama sedetik yang seolah terasa berabad-abad, mata mereka saling bertatapan, dan dari tatapan masing-masing mereka dapat membaca berbagai perasaan: takut, rindu, sakit, serta cinta. Air mata membasahi mata mereka tatkala saling berkomunikasi dalam keheningan dan saling menghembuskan nafas di udara yang bergerak sebagai penyampai pesan mereka. Laila merupakan sinaran matahari. Majnun adalah sebuah lilin yang perlahan membakar habis dirinya dengan api hasrat di hadapan gadis itu. Keindahan Laila bak taman bunga mawar. Majnun bagaikan menara api yang menyala dengan kerinduan. Laila menebarkan benih-benih cinta. Majnun menyiramnya dengan air matanya. Laila adalah kecantikan yang seolah berasal dari dunia lain. Majnun adalah lentera yang menyala terang dan membawanya pergi dari dunianya menuju dunia yang penuh laki-laki. Laila bak bunga melati yang bermekaran di musim semi. Sementara Majnun adalah dataran musim gugur, di mana tak ada bunga melati yang tumbuh. Laila dapat menyihir dunia hanya dengan satu tatapan matanya. Majnun adalah budaknya yang menari berputar-putar di hadapannya. Laila memegang cangkir yang berisi anggur cinta. Majnun berdiri mabuk karena harum baunya. Hanya pertemuan sesingkat itu saja yang dapat mereka lakukan, dan setelah itu semuanya usai. 1 detik lagi saja dan perasaan indah itu akan berakhir buruk bagi mereka berdua karena takut akan ditangkap oleh para penjaga atau pengintai. Majnun segera berlari pergi. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.